Suciwati Purwaningsih, Ratun, Yuri Wardani. Selamat menyaksikan. Trauma melahirkan adalah kondisi kesehatan mental yang dipicu oleh peristiwa yang menakutkan, entah itu yang mengalaminya atau yang menyaksikannya secara langsung. Nah, di trauma melahirkan ini ada beberapa penyebabnya, tapi di sini kita cuma menjelaskan dua saja. Yang pertama itu fistula genitalia sama inkontinensia urin. Fistula adalah sambungan dari abnormal dengan dua permukaan epitel. Genitalia adalah organ reproduksi. Fistula genitalia adalah hubungan antara trakus genitalia dengan urinaria atau gastrointestinal. Nah, ada beberapa penyebab dari fistula genitalia. Yang pertama yaitu penyebab dari obstetrik, yang kedua penyebab dari ginekologi, yang ketiga penyebab trauma karena terjadi abortus kriminalis. Perjalanan penyakit fistula genitalia yaitu karena kurangnya kesterilan alat dan kerusakan intervensi bedah sehingga menyebabkan kerusakan abnormal. Maka kuman akan masuk ke peritoneum sehingga menyebabkan peradangan disertai dengan demam, nyeri di area abses tertentu. Nah, ada beberapa tanda dan gejala tentang penyakit fistula genitalia, yaitu yang pertama, kulit sekitar anus terdapat tebal dan haid terganggu, infeksi pada jalan lahir. Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada fistula genitalia, yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap, yang kedua pemeriksaan CT, pemeriksaan BT, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan urin kreatinium, protein, dan albumin. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi pada fistula genitalia, yang pertama yaitu gangguan reproduksi, infeksi, gangguan berkemi, gangguan ruptur, defikasi, ruptur atau performance organ yang terkait. Adapun penata laksanaan yang terjadi pada fistula genitalia dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara medis dan secara keperawatan. Di mana secara medis yaitu pengobatan dilakukan secara operasi, sedangkan secara keperawatan yaitu dengan cara praoperasi, waktu respirasi, dan pasca operasi. Adapun cara pencegahan yang dilakukan dalam fistula genitalia, yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan rutin ke perawat kandungan, yang kedua dukungan dan profesional keperawatan kesehatan selama kehamilan, yang ketiga mengakses keluarga berencana, yang keempat mendukung perempuan dalam bidang pendidikan, yang kelima mempromosikan atau mempraktekkan antara jarak kelahiran, dan yang keenam menunda pernikahan dini. Adapun diagnosa yang berhubungan dengan fistula genitalia, yang pertama nyeri angkut berhubungan dengan iritasi mukosa dan terjadinya proses inflamasi, yang kedua resiko infeksi yang berhubungan dengan ketidakadekuan pertahanan tubuh untuk melawan organisme, yang ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi mengenai kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk di definisi inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin merupakan eliminasi dari kandung kemih yang tidak terkendali atau terjadi di luar keinginan. Nah, inkontinensia urin juga ini adalah pengeluaran urin tanpa disadari dengan jumlah dan frekuensi yang cukup sehingga terjadi gangguan masalah kesehatan dan sosial. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi inkontinensia urin. Adapun beberapa bagian dari inkontinensia urin. Yang pertama yaitu inkontinensia urin akut, residual pasien delirium mungkin tidak sadar saat mengompol atau tak dapat pergi ke toilet sehingga berkemih tidak pada tempatnya. Resentensi urin karena obat-obatan atau obstruksi anatomis dapat pula menyebabkan inkontinensia urin. Yang kedua yaitu inkontinensia urin kronik, biasa juga disebut inkontinensia urin poliperistem, dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara yaitu anatomi, patofisiologis, dan klinis. Dan yang ketiga yaitu inkontinensia aliran yang berlebihan atau overflow inkontinensia, tidak terkendalinya pengeluaran urin dikaitkan dengan distensi kandung kemih yang berlebihan. Selanjutnya kita masuk kepada etiologinya. Adapun kelainan klinis yang erat hubungannya dengan gejala inkontinensia urin yaitu yang pertama kelainan trakus urinarium
Seiring bertambahnya usia, ada beberapa perubahan pada anatomi dan fungsi organ kemih. Yang ketiga, kelainan neurologis. Yang keempat, kelainan sistematik adalah gagal jantung kongestif juga bisa menjadi faktor penyebab produksi urin meningkat dan harus dilakukan terapi medis yang sesuai. Yang kelima, kondisi fungsional. Dan yang keenam, efek samping pengobatan. Yang kelima yaitu kondisi fungsional, dan yang terakhir efek samping pengobatan diuretik. Selanjutnya, patofisiologis inkontinensia urin. Adapun penjelasan dari patofisiologisnya adalah inkontinensia urin dapat terjadi dengan berbagai manifestasi, antara lain fungsi sphinkter yang terganggu menyebabkan kandung kemih bocor, bilang, batuk, dan bersin. Bisa juga disebabkan oleh kelainan di sekeliling daerah saluran kencing. Fungsi otak besar juga akan terganggu, dapat mengakibatkan kontraksi kandung kemih. Ada beberapa gejala yang terjadi pada inkontinensia urin. Yang pertama, sering berkemih merupakan gejala urin yang terjadi lebih sering dari normal bila dibandingkan dengan pola yang lazim dimiliki seseorang atau lebih sering dari normal yang umum diterima, yaitu setiap 3 atau 6 jam sekali. Yang kedua, frekuensi berkemih amat sering dengan jumlah lebih dari 8 kali dalam waktu 24 jam. Komplikasi inkontinensia urin. Ada beberapa penderitaan dengan penyakit inkontinensia urin. Biasanya dapat penyebab antara lainnya. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Yang kedua, akur pada kulit. Yang ketiga, rebellion tidur. Yang keempat, depresi dan kondisi medis lainnya. Penata laksanaan medik inkontinensia urin. Yang pertama, latihan otot-otot dasar panggul. Latihan penyusunan berkemih obat-obatan untuk merelaksasi kandungan berkemih dan estrogen. Tindakan pembedahan memperkuat kandungan kemih. Ada beberapa penata laksanaan medik inkontinensia. Yang pertama, inkontinensia stres. Yang kedua, inkontinensia urgensi. Yang ketiga, inkontinensia overflow. Yang keempat, inkontinensia tipe fungsional. Adapun pemeriksaan diagnostik inkontinensia urin. Yang pertama, tes diagnostik pada inkontinensia urin. Yang A, kultur urin untuk menyingkirkan infeksi. B, IFU untuk menilai saluran bagian atas dan obstruktur atau fistula. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, urinalisis. Yang kedua, uraflometer. Yang ketiga, kateterisasi.